ibu-ibu monitor apa bisa dicekkan untuk jumlah peserta apa sudah 50% lebih. Mulai. Monggo Mas Diko, kursinya sudah disiapkan. Silakan Bapak-bapak di sayap yang sebelah kanan bisa diisi karena masih banyak yang kosong. Yang di sayap kanan mohon dibantu. Baik, sebelum dimulai juga ada informasi dari panitia. Ini tidak terasa, insya Allah sudah masuk hari yang ketiga dan sesi yang terakhir. Ya, panitia menyediakan kenang-kenangan. Ya, maksudnya mesti beli, Ustaz. Ya, yang kali ini tidak gratis, Ustaz. Ya, sebelum diprotes sama Ustaz Safik ini ya. Baik, panitia menyediakan barangkali ada kebutuhan untuk merchandise ya, oleh-oleh DKS dalam bentuk tumbler. Nah, jumlah terbatas, bisa langsung nanti dipesan atau dibeli di boothnya panitia. Nah, ini Ustaz. Ini kok ada isinya? Ada isinya, Ustaz. Oh, memang beli langsung sama isinya? Isi pertalite, Ustaz. Ya, jadi ini, nah ini langsung Ustadz. Ini isinya aja, Mak. Kita lihat ya. Nah, ya tetap bening Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Oh, zam-zam ternyata ya. Bukan. Ya, jadi ini untuk tombok kangen. Barangkali kenang-kenangan bisa menghadiri kajian DKS bersama Ustadz Safik dan Ustadz Ami. Nah, kemudian pulang ya adalah merchandise yang bisa dibawa ya. Jadi nanti dipersilakan untuk ke boothnya panitia bisa membeli tumbler berlogo DKS Dauro Keluarga Sakinah ya, insya Allah. Berapa harganya? Langsung dijelaskan di sini gitu loh. Nah, ini langsung sama panitia Ustaz. Oh, ya. enggak ada bocoran gitu kan? Enggak ada bocoran ini Ustaz ya. Siap. Surprise lah ya. Ini biasanya kalau sudah disonding langsung habis Ustaz. Oh, alhamdulillah gitu. insya Allah kemarin produk-produknya sudah banyak yang habis ya. Masya Allah. Buku-buku juga demikian Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Baik ya. Izin Ustaz ya. Iya. Baik, kita mulai. Saya mohon izin Ustadz Safik, Ustadz Ami, juga Bapak Ibu peserta. Saya harus ke tengah Ustadz, soalnya Iya, di briefing. Kudu sabar ya menghadapi Coach Dodi ini. Baik, izin Ustadz. Fadal. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh menjawab lebih semangat Bapak-bapak, ya lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini insya Allah hari yang ketiga sekaligus hari yang terakhir ya. Kita bersyukur masih bisa melanjutkan kembali dan semoga di hari terakhir ini banyak faedah-faedah, ilmu dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya absen dulu kehadirannya Bapak Ibu. Ya, semuanya bisa lihat ke depan. Barangkali yang sementara masih lihat HP, HP-nya bisa diletakkan dulu ya. Sebentar saja saya absen dulu. Bagaimana kehadiran? Ayo kepalkan tangan ya semuanya Pak Nun Sewu, tangan kanan dan tangan kiri kepalkan semuanya. Bagaimana kehadiran? Bagaimana kekuatan? DKS berilmu, harmonis, bahagia. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, spesial hari ketiga ini kegiatannya adalah tanya jawab ya. Jadi ini insya Allah tanya jawab bebas, boleh berkaitan topik yang sudah kemarin disampaikan atau di luar topik boleh.
Nah, kemudian tadi juga kami infokan ya Bapak Ibu, untuk menghemat waktu sementara mic kami tahan dulu, pertanyaan bisa diajukan melalui WA ya, yang sudah di-share di WA grup peserta dan juga sudah ditampilkan di layar ya. Nomornya adalah 0856 30 55 445. Baik, tentunya siapa yang paling cepat itu akan kami dahulukan untuk kami tanyakan kepada Ustadz. Yang kedua ya, disclaimer yang kedua, karena nanti waktunya terbatas, barangkali pertanyaannya yang masuk mungkin bisa banyak ya, mungkin bisa 100 atau berapa. Mungkin karena keterbatasan waktu kami mohon izin untuk tidak bisa menjawab kalau kemudian habis waktu ya. Kecuali Ustadz berkenan menjawab di teks WA sebulan. Nanti Kami kirim yang Ustadz. selanjutnya. Oh baik ya, kata Ustadz di DKI selanjutnya ya. Masya Allah ya. Jadi monggo mungkin bisa didahulukan pertanyaannya. Nanti akan kami bacakan siapa paling masuk terlebih dahulu ya. Baik, saya mengajak karena tidak ada olahraga ya di lapangan. Gimana? Istirahat cukup Bapak-bapak? Baik, alhamdulillah ya, cukup ya. Insya Allah sudah fresh ya kali ini ya. Baik, baik ya. Nah, tapi tetaplah kita harus gerak-gerak ya, Bapak-bapak ya. Ada sedikit olahraga permainan dari saya ya. Juga termasuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa lihat saya ya. Jadi kita akan olahraga, cuman gerakannya tidak saya contohkan dengan seperti kemarin yang saya gerak-gerak, tapi dengan botol ini, Bapak-bapak ya. Perhatikan dengan botol ini, ibu-ibu lihat ya. Nah, artinya kalau botol ini saya gerakkan ke arah kiri, saya minta bapak-bapak semua menggerakkan. Waduh, ini Ustaz. Oh, itu. Ini ya, ini yang itu penting namanya ya. Bisnismen. Iya, jadi memang gamenya ini memang tujuannya. Iya, jodoran lah kok ini. pakai ini air mineral botol ya, Iya. ini ya. Jadi ibu-ibu perhatikan, kalau ini saya gerakkan ke kiri, maka bapak-bapak, ibu-ibu ikut menggerakkan badannya ke kiri, ya, ke arah sana Pak ya. Nah, coba lihat. Nah, semuanya ya, semuanya gerak. Monggo semuanya lihat ya, bapak-bapak ya. Oke, ibu-ibu juga demikian. Ah, ya. Yang gerak botolnya tuh. Oh, Pesertanya loh, ikut menggerakkan pesertanya. botol. Pesertanya ikut menggerakkan botol. Oh enggak. Ini pertanyaan kritis ini ya. Orangnya saja ya Pak ya. Oke, baik. Coba contoh lagi. Bapak-bapak lihat semua saya ya. Semuanya fokus, kita olahraga sebentar, olahraga konsentrasi. Ibu-ibu juga demikian ya. Baik, kita mulai. Ayo ikuti dengan kecepatan yang sama. Wah. Loh, ayo kompak ya. Baik ya. Nah, sekarang melakukannya dengan berdiri. Nah, tombol ngantuk, silakan berdiri ya. Ibu-ibu juga demikian ya, berdiri semua. Kita olahraga apa ini namanya Ustaz? Olahraga botol ya. Baik, semuanya berdiri ya. Oke, kelihatan tangan saya Bapak-bapak ya. Oke, contoh kalau saya menggerakkannya seperti ini berarti gimana? Ya. Kalau saya seperti ini tahan, berarti tahan. Berdiri lagi ya. Ibu-ibu bisa lihat saya? Baik, siap ya Bapak-bapak, kita olahraga. Saya cek dulu kehadiran. Bagaimana kehadiran? Bagaimana kekuatan? Baik, kita mulai olahraganya. Ayo, loh kok sini gerakannya ke sana? Ya, ikuti arah botol saja. Siap? Jadi butuh kesabaran Pak ya. Tahan, kalau seperti ini tahan. Terus. Oke, baik ya.
silakan duduk kecuali yang sayap kiri ya, yang sayap kiri tetap, yang tengah sama sebelah kiri, sebelah kanan duduk. Nah, ini dilombakan Ustadz ya. Nanti, ya ini khusus bapak-bapak kali ini ya, khusus bapak-bapak, lihat kekompakannya Ustadz ya, antara blok kiri, tengah dan kanan. Nah, nanti Ustadz Syafiq yang akan menilai mana yang paling kompak ya, mana yang paling semangat. Kita mulai dari blok yang kiri dulu ya, blok yang kiri dulu, ini khusus bapak-bapak ya. Baik, perhatikan bapak-bapak, kita mulai yang blok kiri ya. Oke, iki lapo iki rek. Terus. Nah, blok tengah sekarang ya. Kayaknya juara mereka. Kayaknya juara ya. Kayaknya. Sudah dibocori kayaknya juara. Tapi ini jumlahnya banyak Ustadz ya. Oke, kita akan lihat. Kita akan lihat Ustadz ya, bareng-bareng ya. Untuk tidak kompak lebih besar. Oke, siap ya. Yang bagian tengah, perhatikan, jangan mau kalah ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Terus saja ya Ustadz ya, kita mulai materi selanjutnya ya. Baik, kita akan mulai Ustadz untuk materi yang selanjutnya. Oh, belum ya. Oke, balik lurus. Set. Oke, dinilai ya Ustadz ya. Baik, blok yang kanan ya. Ini blok kanan ini kayaknya low profile semua ini ya. Baik ya, blok yang kanan perhatikan, fokus, lihat saya Pak ya. Ayo kita olahraga bareng-bareng, semuanya berdiri, lihat saya. Oke, kita mulai ya, Abu Hamzah ikut ya. Oke, baik, 1, 2, 3. Loh. Oke, kita lanjut materi ya. Baik ya. Baik, oke. Ya, cukup baik ya, alhamdulillah ya. Lumayan Pak ya, nafasnya ya agak ngos-ngosan sedikit ya. Baik, alhamdulillah. Ustadz, sebelum dimulai mungkin ada penilaian mana yang paling kompak, paling semangat Ustadz. Blok Kayaknya kiri, tetap yang sana ya. Oh, tetap yang kiri. Karena di sini sepuh-sepuh memang. Sini. Kalau yang sana Ustadz? Yang di sana muda-muda itu yang kanan. Sebenarnya muda-muda tapi nggak kompak karena lihatnya. Wah, kurang kompak ini berarti ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Ini hadiahnya apa? Hadiahnya insya Allah nanti disediakan makan siang untuk juara 1, 2, dan 3 ya. Nanti insya Allah sama panitia sudah disiapkan satu persatu. Baik, alhamdulillah ya. Oke, kayaknya benar-benar sudah fresh semua dan memang spesial sesi hari yang ketiga ini harus dilakukan dengan semangat, dengan antusias ya, tidak boleh ngantuk ya insya Allah. Baik, ya. Kita akan mulai Bapak Ibu yang saya hormati dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, izin Ustadz kita mulai. Nah ini Masya Allah yang bertanya sudah banyak sekali. Ya, antum langsung sebutkan Ustaz Ami. Kan kalau sudah urusan muamalat kan, anak salah-salah jawabnya. Baik, Ustaz. Itu tergantung akadnya, akad yang mana yang dimaksud. Tuh. Akad ini ya.
Kayaknya akad nikah ini Ustaz. Berat ini Ustaz. Nah, kayaknya bapak-bapak jadi nggak ngantuk kalau materinya akad nikah itu. Wah ini melek terus ini Ustaz. Iya. Sebentar saya urutkan dulu bapak-bapak karena banyak yang masuk. Oke kita mulai ya. Tadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan kami akan mendahulukan untuk penanya yang paling awal terlebih dahulu. Tadi saya juga sempat ngebriefing Ustadz ya. Ustadz karena pertanyaannya banyak sehingga kemudian mungkin jawabannya langsung to the point karena nanti menjawab pertanyaan yang lain ya. Baik kita mulai ya Bapak Ibu bisa kita perhatikan bersama-sama. Semoga setiap pertanyaan adalah ilmu bagi kita semua ya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga DKS. Amin. Kami memiliki tabungan emas untuk biaya haji dan pendidikan anak-anak kami. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Langsung ke Ustadz Amil, Ustadz ya. Pinter moderatornya sudah Ustaz. Iya, kalau nggak pinter nggak mungkin jadi moderator Ustadz. Oh lihat Ustaz. Baik ya, mungkin berkaitan dengan topik yang disampaikan kemarin Ustaz. Fadol Ustaz. Ini nasibnya yang paling kecil ya. Pokoknya disudutkan siapapun harus bersedia menerima. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Mengenai hukum memiliki tabungan emas yang direncanakan untuk biaya haji atau kegiatan yang lainnya. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang saleh memiliki harta tidak dilarang. Karena itu saat Khidir menyampaikan penjelasan kenapa kau bangun ulang tembok yang mau roboh itu, Khidir mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tembok itu adalah tembok yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya itu ada kanzun, ada harta simpanan. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari dua anak yatim itu adalah orang saleh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang saleh boleh punya kanzun, boleh punya simpanan. Maka tidak jadi masalah ketika ada orang punya rencana untuk beramal saleh atau rencana untuk meninggalkan warisan tertentu bagi anaknya, dia diperbolehkan untuk memiliki simpanan baik dalam bentuk uang maupun emas atau yang lainnya. Cuman karena ini bentuknya emas, maka Anda terkena kewajiban zakat jika sudah mencapai nisab, digabung dengan uang. Total akumulasi emas, uang, kemudian piutang lancar, tabungan dan seterusnya nanti ditotal jika nilainya sudah mencapai sekarang kurang lebih 180 juta, maka berarti sudah nisab dan nanti ditunggu waktu setahun. Kalau genap setahun tidak kurang dari nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Ami. Jadi insya Allah sedikit yang bisa saya simpulkan tadi, insya Allah boleh gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah memperhatikan untuk zakatnya ya, untuk nisabnya. Kita masuk ya Ustadz ke pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan kepada Ustadz Syafiq. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Terkait sabar dalam birrul walidain, Ustadz ternyata sabar saat ditinggalkan orang tua ternyata sangat berat. Sudah 1 tahun dipanggil ibu ana tapi rasanya baru kemarin. Bagaimana cara menguatkan kesabaran kehilangan ini Ustadz? Jazakallah khair. Izin Ustaz, insyaallah ya Ustaz, khair Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Keberadaan orang tua itu ujian yang butuh kesabaran. Meninggalnya orang tua juga ujian yang memerlukan kesabaran.
sebagian orang itu lebih sabar ditinggal mati orang tua daripada merawat orang tuanya. Karena dalam dua kondisi ini memang benar-benar bala buat hamba ya. Allah sudah mengatakan Jalla Jalaluh, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan kami berikan bala kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan. Dan dua-duanya itu fitnah, ujian buat kalian. Dan kepada kami kalian akan kembali, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seorang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, yang dia cinta sama orang tuanya, yang dia tidak berharap orang tuanya meninggal dunia, maka tentunya nilai ujiannya lebih berat daripada seorang anak yang memang melihat orang tuanya matinya lebih baik daripada hidupnya. Kan ada anak-anak yang mendapati orang tuanya mungkin ya banyak dosanya ya. Dilihat tambah tua tambah kurang ibadahnya, maka kadang-kadang sang anak ketika orang tuanya meninggal dunia dia berharap itu jadi kebaikan buat orang tuanya. Tapi bagaimana kalau anak ini mencintai orang tuanya dan ditinggal oleh orang tuanya? Salah satu pintu surga sudah ditutup, artinya pintu surga terindah itu berbakti sama orang tua. Maka hendaklah orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya ini berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, bahwa orang tuanya yang meninggal dunia telah keluar dari penjara dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang mati mendadak, kan ada orang tua tadi yang sudah sakit-sakitan. Jadi memang orang tua ini mungkin keluarga berpikir kayaknya sudah mau berangkat, sehingga keluarga itu siap. Tapi ada kondisi yang mati mendadak. Mati mendadak itu adalah tempat istirahat buat orang beriman. Jadi dia nggak perlu sakit-sakitan, dia nggak perlu capek-capek, keluarga juga mungkin nggak capek-capek merawat orang tuanya. Jadi istirahat sebenarnya. Dan kalau yang mati mendadak itu orang kafir atau orang yang banyak dosanya, maka jadi hukuman yang berat bagi dia nanti. Maka hendaklah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara orang tua yang pergi, hendaklah anak terus berbakti. Karena kesedihan itu biasanya membuat orang tidak produktif. Sekarang harus engkau lakukan apa yang bisa engkau berikan kepada orang tua yang sudah putus amalannya, kecuali 3 umpamanya. Maka kecintaanmu kepada orang tua seharusnya mendorongmu untuk jadi lebih berbakti setelah meninggalnya. Apa saja yang bisa dilakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau dengar suaranya Halah binti Khuwailid, saudaranya Khadijah, beliau itu mengatakan, Halah, kata dia, ingat sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berusahalah untuk berbakti sama orang tuanya dengan menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Kalau ibu kita biasa ngasih sodakoh atau bantuan kepada orang-orang, lanjutkan. Kalau antum biasa berbagi sama ibu antum ketika hidup, contohnya antum dulu ketika ibu hidup, anak biasanya kasih ibu anggap 5 juta. Ketika ibu meninggal, tolong itu tetap buat ibu. Itu uang dengan nilai 5 juta tetap buat ibu. Artinya sodakoh atas nama ibu, berikan kepada kerabat-kerabat ibu, sehingga mereka juga akan terus mendoakan ibu antum, dan antum juga akan terus berbakti kepada ibu antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ya, ini Masya Allah mengingatkan kita semua ya, termasuk anak Ustadz ya. Artinya kalau memang mencintai, maka kita masih bisa melanjutkan kecintaan itu kepada kedua orang tua kita dengan terus melakukan amal-amal soleh yang diniatkan juga untuk orang tua kita, gitu Ustaz ya. Masya Allah ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya,
Nah, ini ada pertanyaan untuk langsung dua Ustadz ini Ustadz ya. Afwan, Ana Hanifan dari Tulungagung. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, keberkahan dan penjagaan untuk Ustadz dan keluarga dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan semoga pertemuan ini di tempat ini tidak hanya menjadi pertemuan di dunia saja, namun semoga kita dipertemukan lagi di surga Firdaus tertinggi dan Allah izinkan untuk bisa saling memberi syafaat. Amin. Ya, Afwan izin bertanya. Yang pertama untuk Ustadz Ami, ya, apakah ciri-ciri seseorang yang telah menjadi budak dunia sehingga bisa untuk bahan muhasabah diri? Ciri-ciri budak dunia, Ustadz. Itu cocoknya Ustaz Syafiq yang menyampaikan jawaban. Loh, ini kan urusan fulus Ustaz. Tadi yang dari Permodalan modal ya. Kalau dia, masalah budak dunia kaitannya jadi dengan kalau motivasi. budak anak budaknya Allah aja Ustaz. Masya Allah, Kan yang ya. sabar itu hambanya Allah Ustaz. Iya, terus ini kedua nanti ada yang untuk Ustadz Syafiq. Loh. Nah, ini yang sebut Ustadz Ami dulu. Ya, ciri-ciri budak dunia Ustadz. Ini supaya kita. Kayak apa Ustaz? Mungkin wajahnya, bajunya kelihatan. Masya Allah. Mohon izin Ustaz. Nanti tolong dilengkapi dan diluruskan kalau ada yang keliru. Nabi SAW atau sebelumnya kita coba mengambil dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang fenomena ada orang yang masuk agama tapi di pinggiran, sehingga dia tidak sepenuh hati. Namun dia ketika ingin masuk Islam berharap keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah 'ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, dia merasa agama ini benar. Makin mantap, makin percaya, makin yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia lagi mendapatkan ujian duniawi, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang. Maksudnya murtad. Khasirat dunya wal akhirah, ini manusia yang rugi dunia akhirat. Sehingga salah satu di antara contoh budak dunia adalah manusia ini menggerakkan ideologinya karena motivasi dunia. Sampai dunia itu mampu mengendalikan kondisi batin. Sehingga dia berpihak kepada si A, berpihak kepada si B, mau mengambil sisi A, sisi B, termasuk berpihak kepada atau pro dan kontra karena urusan dunia. Bahkan sampai dia masuk agama karena latar belakang dunia. Dan ada tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan kejadian yang disebutkan dalam ayat ini terkait orang-orang Badui di masa silam yang saat mereka masuk Islam kemudian menyatakan di hadapan Nabi SAW untuk masuk Islam, mereka pulang. Nah saat mereka pulang, mereka itu nandain Islam ini apakah agama yang benar ataukah tidak. Ditandain dengan apa? Dengan keberuntungan duniawi dan materi yang akan mereka dapatkan. Kalau setelah mereka pulang, ternaknya makin bertambah, kemudian lahir anak laki-laki, lalu kudanya juga melahirkan anak. Intinya materi mereka semakin banyak. Maka mereka mengatakan hadza dinun saleh, ini agama yang baik. Sebaliknya ketika mereka setelah masuk Islam, kok mereka tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Ternaknya tidak semakin bertambah, susu yang dihasilkan dari produksi susu ternak tidak makin banyak, tidak mendapatkan anak laki-laki dan seterusnya. Maka dia mengatakan hadza dinun batil, ini agama yang batil. Sehingga standar kebenaran diukur dari keberuntungan duniawi. Dan cukup banyak orang yang seperti itu. Saat dia hijrah, dia berkomentar, katanya kalau orang itu hijrah rezekinya makin berkah, makin bertambah. Ini nyatanya pasca saya hijrah nyari kerja makin susah, sumber pendapatan gak ada, kemudian usaha sering gagal, gak bener ini mesti. Terus dia balik lagi seperti semula. Dan contoh kasus seperti ini cukup banyak. Sehingga ini menandakan bahwa ada orang yang dia menjadikan materi duniawi sebagai standar kebenaran dari keyakinan yang dia ikuti. Dan gak gitu. Makanya kalau orang
hijrah, gak ada jaminan ketika hijrah dia akan makin kaya. Gak ada jaminan ketika dia belajar ilmu agama kemudian hartanya makin berlimpah. Karena tidak ada janji itu. Bahkan kita lihat para sahabat ketika mereka berjuang sampai mereka hijrah ke kota Madinah, mereka belum mendapatkan secara langsung aneka ghanimah yang jumlahnya besar. Baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ghanimah yang besar ketika Khaybar sudah ditaklukkan. Karena itulah ada sebagian di antara sahabat yang ketika mereka hijrah sampai mati belum menikmati hasil duniawi. Seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai Abdurrahman bin Auf pada waktu beliau berpuasa kemudian dihidangkan aneka hidangan makanan berbuka. Dan itu pasca kaum muslimin mendapatkan banyak kejayaan dan aneka ghanimah. Hidangan yang mewah-mewah tadi dihadapkan di hadapan Abdurrahman bin Auf. Lalu sebelum beliau makan, beliau teringat perjuangan Mus'ab bin Umair. Lalu beliau mengatakan, "Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair itu terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Kemudian Abdurrahman cerita tentang bagaimana kondisi jasadnya Mus'ab pada waktu beliau meninggal dunia. Hanya punya satu lembar kain yang ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Summa busitat lana minad dunya ma busit. Kemudian sekarang dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita saksikan. Waqad khasyitu an ujjilat lana hasanatuha. Kemudian beliau mengatakan, dan aku takut jangan-jangan ini adalah pahala yang disegerakan oleh Allah. Sehingga aneka hidangan makanan tadi ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf karena takut jangan-jangan ini adalah amal soleh yang pahalanya disegerakan di dunia. Itu contoh bagaimana kondisi para sahabat, di mana mereka ketika mendapatkan keberhasilan materi duniawi tidak mereka jadikan itu sebagai standar kebenaran Islam yang mereka ikuti. Bahkan mereka takut jangan-jangan ini adalah pahala dari amal yang selama ini saya lakukan, disegerakan oleh Allah di dunia. Mereka ingin dapat pahala di akhirat. Ini contoh fenomena budak dunia menurut Al-Quran. Kemudian ada juga penjelasan yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamilah, wa ta'isa abdul qamisah. Celakalah budak dinar, budak dirham, budak pakaian, budak perabotan. Ta'isa wan takasa. Beliau doakan dengan doa buruk, semoga terjungkir kehidupannya, semoga dia celaka. Wa idza syika falan taqas. Dan kalau ketusuk duri mudah-mudahan tidak bisa kecabut. Fa in u'tu radu, kalau mereka dikasih mereka senang. Wa illam yu'tau sakhitu, tapi kalau mereka tidak dikasih mereka emosi. Sehingga standar gejolak batinnya, senang dan cintanya karena latar belakang dunia. Pro dan kontranya karena latar belakang dunia. Dia hanya akan mengikuti siapa yang mau ngasih. Nah, kalau kemudian posisi kita seperti itu, mohon maaf misalnya ya, ibu-ibu, abang pulang bawa uang disayang, abang uang nggak bawa uang, abang pulang nggak bawa uang, Ditendang. ditendang. Apa itu berarti Ustaz? Apakah itu termasuk istri budak dunia Ustaz? Istri cinta dunia, Ustaz. Istri cinta dunia, lebih cinta dunia daripada suaminya. Suaminya termasuk dunia, cuma kurang bagus kayaknya. Masya Allah. Wallahu alam. Fadhol Ustaz, mungkin dilengkapi. Tanya Ustaz ya. Tadi sudah khusus untuk Ustadz Ami, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian pertanyaan untuk Ustadz Syafiq, kita diperintahkan berdoa untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Namun di sisi lain kita juga diajarkan untuk berdoa agar dimudahkan hisabnya. Bagaimana cara mengamalkan doa tersebut? Karena jika dimaknai secara awam, seakan-akan kedua doa tersebut bertentangan. Masya Allah, agak berat pertanyaannya ini jemaah. Nanti mungkin dilengkapi oleh Ustadz Ami ya. Anda membaca beberapa pembahasan berkaitan, bolehkah kita berdoa minta masuk surga tanpa hisab?
Karena kalau kita lihat doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang mudah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang orang yang dihisab itu akan diazab, Nabi alaihissalatu menyebutkan man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang akan dihisab, di mana terjadi dialog ya, tanya jawab ya, bantah-bantahan ketika proses hisab itu, maka dia akan diazab pada akhirnya. Hisab yang mudah itu adalah innama huwal ard, dipaparkan aja engkau gini, lalu orang ini mengatakan iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Sudah, lalu Allah terakhir mengatakan aku tutupi bagimu di dunia dan aku ampuni di akhirat. Langsung dia diperintahkan untuk masuk surga. Jadi ana nggak tahu, mungkin Ustaz Ami bisa menambahkan, apakah memang ada doa minta masuk surga tanpa hisab? Ustaz pernah baca nggak Ustaz? Enggak pernah. Iya, jadi nggak ada yang perlu dipertentangkan sebenarnya, karena memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu beliau menyebutkan ciri-cirinya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana memenuhi kriteria yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang hendak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya tolong dipenuhi perintah-perintah itu, dijauhi larangan-larangan itu ya. Tapi ketika doa, ya yang banyak dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau antum lihat doa ini minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta supaya nggak diazab. Waqina adzabannar, karena semua orang nggak ada yang masuk surga selesai dari proses di padang mahsyar itu, nggak ada yang ceritanya tahu-tahu dia masuk surga, tahu-tahu dia ada di dalam surga, nggak ada. Semuanya akan melewati neraka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasukinya. Memasukinya di sini dimaknai adalah melewatin sirat. Semuanya akan melewatin sirat. Di sirat itu ada 3 kondisi. Ada orang yang lewat sirat tanpa terluka apapun. Ada yang cepat sekali ya. Dan kecepatan itu ditentukan dengan amalnya. Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang nggak bisa cepat karena amalnya kurang, nggak akan cepat karena nasabnya mulia, nggak bakal. Semua dengan amalnya. Dan ada yang sampai ke surga melewatin sirat, tapi dia terluka-luka. Dan luka-luka itu pun sebagai penghapusan dosa dia. Dan ada yang melewatin sirat kemudian terjatuh menuju ke neraka. Dan kita tahu bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang mati dalam kondisi Islam, tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka niscaya dia akan masuk surga Allah walaupun harus berhenti dulu di neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian doa Nabi SAW juga beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw aman. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan ke surga dari ucapan dan perbuatan. Jadi anda nggak tahu berkaitan dengan doa minta surga tanpa hisab, minta masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang anda baca memang ada diskusi di antara beberapa masyayikh tentang hal itu. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak menganjurkan hal itu. Oke, ada tambahan mungkin Ustaz? Peristiwa Ukasha bin Mihsan yang ya Rasulullah ij'alni minhum. Nah, bisa jadi dalil saja. Ya, Ukasha minta dijadikan dari 70 golongan 70 itu golongan ya. yang masuk 70 surga ribu tanpa golongan adab, tersebut tanpa hisab. ya. Nah, mungkin
Tapi memang tidak ada doa secara teksnya teks nggak ada. minta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu ana nggak pernah dapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya Masya Allah ya, sudah sangat lengkap dan mendetil jawaban dari Ustadz ya. Dan semoga menjadi ilmu ya, setiap pertanyaan ini Masya Allah penting semua, berbobot semua ya. Jadi wawasan baru juga buat kita ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustadz tentang pemanfaatan harta. Berarti Ustadz Amin ya Ustadz ya. Pokoknya kaitan fulus langsung Ya, ini beliau ya. Ini yang punya fulus. Ilmu perfulusan ya. Nah, Masya Allah. Ternyata ada ilmu baru, Ustaz. Namanya ilmu perfulusan. Ahlinya ini Ustadz ya. Masya Allah ya. Tentang pemanfaatan harta, ada suatu kasus di mana ada sebuah pesantren ahlul bid'ah yang meminta bantuan ke saya untuk mengebor atau membuatkan sumur untuk aktivitas pesantren tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan air untuk dibuat sehari-hari. Tetapi saya mengetahui bahwa aktivitas di pesantren tersebut jauh dari syariat. Di sisi lain dalam hadis sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Bagaimana menurut Ustadz tentang hal itu? Apakah kita tetap membantu atau dialihkan ke yang lain? Jazakallahu khair. Masya Allah. Mohon izin Ustaz. Mungkin saya menarik agak sedikit jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang karakter penduduk surga. Di antaranya adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, wa asira dan asir. Asir yang dimaksud adalah tawanan. Dan tawanannya seorang muslim adalah non-muslim. Tawanannya muslim adalah non-muslim. Maka ini menunjukkan bahwa memberi makan kepada non-muslim hukumnya diperbolehkan dan bahkan termasuk di antara amal soleh yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga mengatakan fi kulli kabidin radbin ajrun. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup, di situ ada sisi pahalanya. Jika makhluk yang hidup yang tidak berakal, saat kita berbuat baik kepadanya, di situ ada sisi pahalanya, apalagi makhluk yang berakal seperti manusia. Oleh karena itu, memberikan kebaikan kepada manusia siapapun, baik muslim maupun non-muslim, baik ahlu sunnah maupun yang selain ahlu sunnah, pada asalnya hukumnya dianjurkan. Selanjutnya, bagaimana kalau yang kita berikan kepada mereka ini ternyata praktek yang mereka lakukan dalam kegiatan ibadah dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Maka di situ mungkin boleh kita bagi jadi dua. Yang pertama, jika bantuan yang kita berikan nanti berkaitan langsung dengan mendukung aktivitas masalah yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kita membantu non-muslim tapi itu dipakai untuk kegiatan kesyirikan, jelas hukumnya dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam praktek dosa dan maksiat. Yang kedua, jika bantuan yang kita berikan tidak membantu secara langsung, tidak mendukung kegiatan maksiat yang mereka kerjakan, berarti tidak masuk pada larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak masuk pada larangan itu. Terus maka selanjutnya adalah kembali kepada hukum asal, bahwasanya memberikan seperti ini hukumnya boleh, kecuali pada satu kondisi, apabila non muslim itu memerangi kaum muslimin. Kalau dia statusnya sebagai manusia yang sedang memerangi kaum muslimin, sebagai kafir harbi, orang kafir yang dia berhak untuk diperangi, maka kita tidak boleh memberikan bantuan apapun. Karena yang harus ditambahkan adalah semangat permusuhan. Namun kalau tidak sampai pada tingkatan itu, misalnya non-muslim yang menjadi tetangga kita, non-muslim yang menjadi kawan kerja kita dan seterusnya, kita ngasih kebaikan kepada mereka berupa materi, silahkan. Karena seperti ini tidak
dilarang oleh syariat, dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian. Wallahu alam, karena ini sumur dan kita tahu hasilnya berupa air yang itu dimanfaatkan untuk wudhu dan seterusnya, berarti tidak ada kaitannya langsung dengan praktek pelanggaran yang mereka lakukan. Insya Allah tidak masalah jika Anda memberikan bantuan. Wallahu alam. Baik ya, Masya Allah ya jawabannya. Jadi insya Allah kalau langsung berkaitan dengan kehidupan tadi seperti air dan sebagainya, maka insya Allah tadi disampaikan boleh gitu ya. Barangkali kecuali ya Ustadz, kalau Ana sering juga dapat surat gitu ya, seperti proposal, surat permohonan itu untuk peringatan-peringatan Ustadz. Misalnya mereka gitu minta bantuan pengadaan rokok misalnya, nah dan korek api, nah seperti ini tidak boleh dipenuhi. Termasuk barangkali ada kegiatan gitu Ustadz, semacam peringatan terus minta sumbangan sound horeg, nah itu tidak boleh. Oke, baik ya Ustadz ya. Baik, alhamdulillah ya, insya Allah sudah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membicarakan atau mendiskusikan berita-berita yang sedang viral? Lalu bagaimana kiatnya agar tidak terjatuh dalam menyia-nyiakan waktu? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Ini memang fenomena sekarang Ustadz, adanya sosial media, itu tangan kok langsung pingin tahu itu Ustadz. Dan itu berlarut-larut kadang. Subhanallah jemaah. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam. Intisyarul qalam itu tersebarnya pena, di mana semua orang bisa nulis, ya semua orang bisa baca. Yang dulu ya orang yang bisa baca itu hanya sedikit, apalagi yang bisa nulis. Dulu orang itu menulis hanya di tembok-tembok, apa itu kalau mereka anak-anak grafik ya, graffiti yang coret-coret ya. Graffiti. Mereka ingin menceritakan atau ingin mengekspos apa yang di hatinya dengan tulisan-tulis. Sekarang enggak, orang sudah bisa bikin status ya, orang bisa menvideo kejadian lalu disebarkan kemana-mana ya. Maka seorang muslim harus lebih bijak menghadapi hal itu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini menjadi sebuah pegangan dan pedoman hidup seorang muslim ya. Sebagai bukti bahwa baiknya Islam seseorang. Kita ini kan semua muslim. Tapi Islam kita ini baik atau tidak sih? Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa termasuk kebaikan Islam seseorang itu tatkala dia meninggalkan hal-hal yang enggak berguna buat dia, enggak ada urusannya sama dia gitu loh. Apa urusannya dia mengikuti berita-berita itu? Yang terkadang hanya menghabiskan waktu. Yang boleh jadi berita itu juga berita dusta, bohong. Dan kita juga harus belajar ya dari orang-orang yang tahu dengan kondisi politik di sebuah negeri atau dengan kondisi ekonomi dan yang lainnya. Ana pernah dikasih tahu sama salah satu orang besar lah. Dia mengatakan, Ustaz, Ana sekarang nggak lagi ngelihat berita, Ustaz. Kenapa? Nah? Ya Allah, Ustaz, kadang-kala semuanya settingan aja, Ustaz. Dan kita memang dituntut untuk melihat berita itu ada sambungannya. Berita ini lanjut ini. Akhirnya habis waktu kita untuk melihat berita yang boleh jadi seperti yang dilarang oleh Nabi SAW atau dibenci oleh beliau adalah wa karihalakum qila wa qala. Nabi itu membenci katanya dan kata. Ini katanya kayak gini.
Terus fulan berkata seperti ini. Terus omongan orang. Kalau antum ingin mencari omongan yang berguna, bacalah omongannya Allah Azza wa Jalla. Qala Allah. Butuh antum, anda ini suka mengikutin omongan. Ya sudah, yang diikutikan qala Allah, qala Rasul. Baca itu. Dan situs berita, kadangkala kalau antum masuk ke situs berita, di situ ada banyak sekali tema berita itu. Kalau antum ingin mengetahui sesuatu memang, ya udah baca yang antum perlukan. Ana perlu dengan berita ini tentang masalah ekonomi umpamanya ya. Ana perlu ya silakan. Atau aturan baru yang dibuat oleh pemerintah dan kita butuh mengetahuinya. Silahkan dibaca yang diperlukan. Dan kita juga tahu adab serta etika orang-orang yang menulis berita ini sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Berita Nabi Yusuf dikejar oleh Imra'atul Aziz yang dikatakan namanya Zulaikha. Bagaimana Allah menceritakan? Allah menceritakan begitu ringkas, kemudian cerita akhirnya udah ketahuan. Kalau di Indonesia, kira-kira bagaimana cerita Nabi Yusuf dikejar sama Zulaikha? Maka akan ditanya, pakai baju apa waktu itu? Antum lihat ya, berita-berita pemerkosaan, berita-berita perzinaan, itu dengan detail jamaah. Apa dulu yang dibuka, bagaimana? Na'udzubillah. Bukan memberikan informasi kepada rakyat agar mereka menjaga putri mereka umpamanya, tapi malah membuat yang membaca pikirannya yang enggak. Maka nasihat ana, ya jangan sibuk dengan orang lain, sibuklah dengan diri sendiri. Ada orang yang sibuk dengan status orang lain, yang akhirnya dia sakit hati gara-gara status orang yang dia tidak ada niat sama sekali untuk menyindir siapapun. Tapi karena dia posisinya seperti itu, ini kayaknya nyindir ana. Maka tolong berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu, sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Kemarin juga ana sampaikan, ketika antum pegang handphone, pertama yang antum buka yang manfaat dulu. Pertama yang dibuka. Kalau antum di situ ada aplikasi doa, antum buka aplikasi doa dulu lah. Kalau ada Quran, buka Quran lah dulu, baru yang lainnya. Soalnya kebaikan itu melahirkan kebaikan. Jadi insya Allah kalau yang dibuka baik, yang selanjutnya insya Allah akan baik. Tapi kalau yang dibuka enggak manfaat, insya Allah selanjutnya lebih tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Mungkin Ustaz ada tambahan? Masya Allah, cukup Ustaz. Cukup ya. Ya Masya Allah ya. Ustaz santai Ustaz, sambil minum dulu Ustaz. Ya. Saya kok lama-lama ngerasa kayak ujian disertasi ini ya. Ini para pengujinya banyak ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, menurut Ana juga jawabannya sangat mengena juga buat Ana pribadi. Semoga bermanfaat dan jadi faedah buat para peserta nggih. Setiap pertanyaan menurut saya sangat berbobot ya, menjadi ilmu buat kita bersama. Ini sebenarnya gilirannya ke Ustadz Ami, tapi saya sebagai moderator untuk kali ini minta Ustadz Safik yang menjawab dahulu Ustadz. Ya. Nggak adil ya Ustadz ya. Tidak adil, baru ngomong anak capek suruh ngomong lagi. Ustadz gimana dia Ustadz? Tapi moderator kan punya hak Ustadz mengatur tanya jawab peserta sama pembicara itu Ustadz. Masya Allah. Iya. Ini hak veto ini Ustadz ya. Iya. Nah, baik Ustadz ya, mohon izin Ustadz. Jatah di tengah lebih banyak. Yang di tengah ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga besar Ustadz. Saya ingin bertanya, saya sudah menikah hampir 8 tahun dan memiliki 3 anak. Hampir setiap hari saya merasa suami saya sangat minim inisiatif dalam banyak hal. Jarang mengajak berbicara, memberi perhatian, hadiah, atau membantu dalam urusan mendidik anak. Saya merasa beliau cuek dan kurang tertarik pada saya. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin berinisiatif, merayu, dan juga menampakkan diri di hadapannya, namun responnya membuat saya sering kecewa. Akhirnya saya memilih untuk mengikhlaskan
tidak lagi berinisiatif membangun komunikasi yang hangat dan hanya berharap cinta serta ridha Allah tanpa lagi mengharapkan perhatian dan perlakuan hangat dari suami. Pertanyaan saya, pertama, apakah saya berdosa Ustadz karena sebagai istri sudah tidak punya inisiatif menjalin kehangatan dengan suami? Yang kedua, apa nasihat Ustadz untuk kami berdua agar rumah tangga ini tetap diridhoi oleh Allah? Barakallahu fikum. Suaminya ada di sini. Nah, ini enggak tahu juga. Kita asumsikan hadir saja Ustadz. Kita asumsikan hadir ya. Iya insya Allah ya. Karena tadi ada harapan pesan nasihat untuk berdua gitu Ustadz. Mungkin boleh ditanya, yang anaknya 3 angkat tangan. Oke, yang anaknya 3. Iya. Yang anaknya 3. Yang anak 3 kasih hadiah gimana? Ya. Yang anaknya 3 angkat tangan ya. Loh, ini kayaknya salah satu dari ini Ustaz. Oke, pokoknya itu ya salah satu itu ya. Suaminya ya. Ya, kasih hadiah. Angkat tangan jamaah. Nah. Masya Allah langsung deh. Oke, yang cuek kita kasih hadiah 2. Pelan-pelan semakin terkuak ini ya. Baik ya. Ya mungkin tapi ini juga untuk semua ya Bapak-bapak ya. Ada kalanya kita juga demikian Ustaz. Kadang terus kayak merasa kaku, kurang perhatian dan sebagainya. Fadhil Ustaz ya. Jamaah, tajri riyah bima la tashtahis sufun. Dulu orang Arab mengatakan angin kadangkala bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apa sikap yang harus diambil? Ini dalam semua hal ya. Dalam urusan rizki juga sama. Dalam urusan komunikasi mungkin juga sama. Hubungan anak sama orang tua, hubungan suami istri, ya. Hubungan mertua sama menantu. Dalam semua kondisi itu, yang akan membuat orang tetap bisa berbahagia adalah menerima. Tapi kalau kita sudah mulai membandingkan, dan ini penyakitnya medsos sekarang jemaah. Maka jangan sering nonton medsos kemudian nanti suaminya dikirimin. Dia sudah mulai membandingkan suaminya dengan orang lain. Dan selalu perbandingan itu zalim. Dia akan membandingkan yang terburuk di suaminya dengan yang terbaik di orang lain. Padahal kalau mau membandingkan ya apple to apple dibandingin gitu loh. Ini enggak. Hanya yang dia lihat di kamera tentang seorang istri yang dikasih bunga sama suaminya. Kemudian sang istri kirim kepada suaminya. Jadi yang menjadi standar orang itu harmonis. Yang menjadi standar orang itu bertanggung jawab. Yang menjadi standar orang itu perhatian kepada keluarganya sekarang apa? Kalau enggak TikTok, Instagram. Ya antum akan hidup menderita. Tapi kalau antum melihat ini loh suamiku. Suamiku ini punya banyak kekurangan. Hitung kekurangannya. Dan perempuan biasanya memang suka mengingat kekurangan suaminya, lupa dengan kelebihan suaminya. Sampai ada cerita seorang istri yang datang kepada suaminya, kemudian dia ngomong, "Bang, kita ini udah lama nikah, Bang. Coba kita saling koreksi, Bang. Antum tulis semua kekurangan ana dan ana tulis semua kekurangan ana. Oh, antum tulis semua kekurangan ana tulis semua kekurangan antum." Kata suaminya, "Siap." Sudah ini pisah tempat jamaah, dapat berapa menit atau berapa jam, istrinya datang. "Sudah Bang?" "Sudah, alhamdulillah." Dikasih suaminya kertas dari istrinya. Full satu kertas jamaah. Ini suamiku kayak ini, waduh, kata suaminya. Banyak banget kekurangan ana ini di mata istri ana. Istrinya balik lagi, "Bang, kok kosong kertasnya Bang?" Kata sang suami, "Aku menerima engkau apa adanya." Loh iya jemaah. Kita kalau berharap lebih, apalagi dengan punya perbandingan, kita nggak akan pernah bahagia dengan pasangan kita. Ya udah, pasanganmu memang kayak gitu. Dan disebutkan oleh seorang peneliti di barat sana, bahwa saya 60, ini penelitian selama 30 tahun disebutkan yang terhadap sebuah rumah tangga. Ternyata ada 69% dari masalah rumah tangga itu nggak ada solusinya. 69%.
Yang 31 ada solusinya, harus dibenerin ini dan itu. Kenapa? Karena dua insan ini memang nggak sama gitu. Punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang lain. Ketika Anda membaca penelitian itu, Anda jadi ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu mengatakan, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut. Dan jika engkau benci, nggak suka sama mereka, apakah perbaiki dia, luruskan dia, kalau nggak ceraikan? Subhanallah, Allah mengatakan boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Dan Nabi juga memberikan arahan, la yafraq mu'minun mu'minah, nggak boleh seorang laki-laki, seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Begitu pula seharusnya sebaliknya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku dari pasangan yang dia tidak sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai gitu loh. Jadi kita disuruh fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kalau tadi sang istri mengatakan, suami aku sudah berusaha ini dan itu, dia fokus kepada kekurangan suami. Maka kemudian dia berpikir suaminya udah gak punya kebaikan lagi. Dia fokus mencari ridha Allah. Aku mencari cinta Allah. Loh, suamimu gak ada kebaikan. Ada seorang perempuan ini, live, telepon seorang mufti di Mesir kalau gak salah. Dia sebutkan suamiku kayak semua jelek. Suamiku gak tanggung jawab, suamiku gak perhatian, ini itu macam-macam. Tunggu, kata syekhnya, tunggu dulu. Engkau makan dari mana? Dari suami. Gitu. Terus listrik yang bayar di rumah? Ya suami. Gitu. Engkau bilang suamimu gak ada kebaikan. Jadi memang ada laki-laki yang tidak pandai mengungkapkan cinta dan perhatiannya. Ada. Kita bergaul dengan kawan-kawan kita, itu ada yang kaku sekali. Kalau jalan itu kayak tembok jalan. Orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, memang kayak gitu dia gitu loh. Kita jangan bilang, ini orang kok kayak gini. Memang dia kayak gitu. Dan engkau punya suami seperti itu, ucapkan Alhamdulillah. Dia masih bertanggung jawab. Oke, dia punya kekurangan. Tadi dia kurang perhatian. Ini anak ngomong buat istri dulu jamaah ya. Bentar lagi buat bapak-bapak. Tunggu jamaah. Nah, anak izin minum dulu Ustaz. Udah senang sebenarnya mereka Ustaz. Pembelaan dari Ustaz Syafiq ya. Nah, iya, memang tadi seperti itu. Ada suamimu itu kayak gitu memang. Ya udah kayak gitu. Sampai kapan? Mungkin sampai mati. Kayak gitu suamimu. Karena memang hidup ini ujian jemaah. Ya udah bismillah. Tadi ada kelebihan suami. Suamimu alhamdulillah sholat 5 waktu. Makanya anak kadang-kadang kalau ada perempuan sudah curhat, dia sebutkan suaminya kayak gini. Terakhir anak ngomong, Afwan ibu, anak boleh tanya? Iya Ustaz, tafadhol Ustaz. Coba ibu sebutkan kebaikan-kebaikan suami ibu. Dia mulai sebutkan, ini Ustaz kebaikannya 2, 3. Terakhir, ya Ustaz nggak jadi sudah pertanyaannya. Nggak jadi Ustaz. Karena dia lupa sama kebaikan suaminya. Tapi ketika dia ingat, iya semua punya salah. Sama Allah banyak salahnya kita. Kullu bani Adam khata'. Maka tolong sebagai istri, engkau tadi kalau bicara, aku sudah berhenti mencari perhatian dia. Engkau nggak usah cari perhatian dia lagi. Berharap mungkin cintanya dia. Engkau berharap cintanya Allah dengan berbakti kepada suami. Tadi dikatakan aku sudah mencari cintanya. Iya, carilah cintanya Allah dengan berbakti kepada suami. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan Nabi juga mengatakan SAW ya, ini kalau ada perempuan-perempuan yang mungkin merasa dia ibadah, dia sudah suka ngaji, suka belajar, hafal Quran mungkin dia. Kata Nabi SAW, wala tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Perempuan itu tidak akan pernah menuntaskan hak Tuhannya sampai dia menuntaskan hak suaminya. Wala tadzuqul mar'atu halawatal ibadah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Dan seorang wanita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah
lezatnya ibadah, manisnya beribadah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Udah, berikan hak suamimu tanpa berharap kepada suami. Terus berharapnya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Pernah Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, akan ada nanti pemimpin yang zalim. Pemimpin yang pilih kasih dia. Yang dia menuntut rakyatnya untuk memberikan hak pemimpin. Tapi pemerintahnya tidak memberikan hak rakyatnya. Para sahabat bertanya, apa sikap kita tatkala itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'tuhum haqqahum wasallallahu alladzi lakum. Berikan hak-hak pemerintah kalian. Dan ada urusan hak kalian, kalian minta sama Tuhan kalian. Jadi ada kondisi, kita udah gak usah berharap. Berharapnya sama-sama, ya sama Allah Azza wa Jalla. Laksanakan tugas kita, tadi sebagai seorang istri, laksanakan tugasnya ya. Dia melayani suaminya mungkin ya kaku gini. Ya memang suamimu kayak gitu, memangnya udah terimalah dia apa adanya. Dan insya Allah suami kayak gini pun banyak yang nunggu di luar sana. Kira-kira gitu. Betul Ustaz. Betul ya? Iya. Banyak yang nunggu saya Ustaz. Ada pun untuk bapak-bapak ya. Nah, loh, langsung melek semua. Bapak-bapak. Tadi kayaknya nasihatnya cocok gitu Ustaz. Iya. Nah, untuk bapak-bapak ini, Allah ketika mengangkat suami ya sebagai pemimpin dengan derajat yang lebih, walir rijali alaihinna darajah, lelaki itu memiliki satu derajat lebih daripada wanita, itu ada tanggung jawab yang lebih. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi kalau bicara standar orang baik, ya tanya sama istrinya. Bukan TikTok tadi, tanya sama istrinya. Gimana suamimu? Rasulullah SAW, subhanallah, beliau itu panglima perang. Beliau itu imam. Ketika beliau masuk rumahnya, beliau suami. Ketika ribut sama Aisyah sehingga Aisyah ngangkat suaranya, subhanallah, beliau tidak membacakan firman Allah agar Aisyah ini tunduk. Lah. Karena beliau tahu perempuan itu memang kayak gitu. Ketika Nabi SAW menjelaskan perempuan itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, wallah, Nabi mengatakan itu bukan untuk menyudutkan para wanita, tapi agar laki-laki memaklumi kekurangannya wanita. Engkau menikahi dengan seseorang yang kurang, engkau pemimpinnya, engkau yang seharusnya menyempurnakan dia. Dan perempuan ini akan mengulangi kesalahannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin ratusan kali. Ya tadi disebutkan 69% gak ada solusinya. Solusinya apa? Engkau maklumi dia. Engkau gak harus merubah dia. Yang harus dilakukan adalah memaklumi kekurangan dia. Dan memang yang dibutuhkan wanita itu bukan hanya uang. Maka kita lihat Rasul SAW. Beliau itu mengungkapkan cintanya. Ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, kata Aisyah. Beliau ungkapkan cinta, dan itu bukan sesuatu yang tabu, jemaah. Bagaimana Rasul SAW ketika makan bareng sama istrinya, kemudian mandi bareng. Sekarang bapak-bapak antri sama istrinya. Apa dulu yang mandi? Antum dulu lah. Antum. Loh, kok ketawa ini bapak? Juga antri di rumah mandi. Antri, Nabi mandinya bareng sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu perempuan ini subhanallah butuh disentuh perasaannya. Dan kalau gelas itu kosong, antum tidak kasih perhatian, antum tidak kasih sayang, di luar sana juga banyak serigala-serigala yang siap mendengar curhatan istri antum. Wallahi sahih. Itu realitanya. Maka tolong khususkan waktu untuk istri, ya, untuk keluarga. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, berbagilah hadiah kalian ya. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Rasul SAW ya lomba lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dilakukan sama Nabi SAW. Dan beliau ketika di rumah kata Aisyah radhiyallahu anha kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya sudah. Sampai rumah urusan keluarga gitu.
Itu mungkin. Ada tambahan Ustaz? Masya Allah. Barakallah. Ini saya kalau boleh ngasih komentar, seketika mendengarkan ceramah Ustadz, ibu-ibu langsung berubah jadi Khadijah Ustadz. Masya Allah. Jadi pulang dari daurah jadi Khadijah. Allahumma. Mungkin bertahan 3 hari Ustadz. Bertahan 3 hari. Oh, pengalaman Ustadz ini kayaknya. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi nasihat yang sangat mengena buat kita bapak-bapak dan juga tadi buat ibu-ibu ya. Jadi adil nasihatnya Ustadz ya. Barakallah. Masya Allah. Ya. Kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Ami kali ini. Ya. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz terkait tafsir surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kita tetap bisa meraih surga meski saat ini kami merasakan fasilitas dan kenyamanan hidup? Al-Baqarah 214. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Baik. Saya baca. Apakah kita masih bisa merasakan kenyamanan surga? Keindahan surga dengan kenyamanan fasilitas yang kita miliki saat ini. Syarat untuk bisa masuk surga adalah beriman. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia punya prinsip ilmu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang syarat untuk masuk surga adalah ketika dalam diri seorang hamba ada iman. Maka siapapun yang mukmin, seberapapun hartanya, seperti apapun status sosialnya, setinggi apapun jabatannya, selama dia mukmin, dia punya hak untuk masuk surga. Hanya saja dengan aneka kekayaan yang dia miliki, maka bisa jadi akan memperlama kesempatan dia untuk bisa segera masuk surga. Karena dia akan menjalani hisab yang lebih panjang. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa orang fakir di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya, binisfi yaumin, dengan selisih waktu setengah hari. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Disebabkan apa? Karena mereka harus menjalani hisab yang lebih panjang. Maka seorang hamba ketika dia memiliki banyak fasilitas hidup dan aneka kekayaan, dia akan menghadapi kondisi hisab yang panjang. Tapi bukan berarti posisi surganya lebih rendah dibandingkan orang miskin. Di sini hanya menjelaskan tentang kondisi dia tertunda untuk segera masuk surga. Bukan menjelaskan bahwa dia berada di derajat surga lebih rendah dibandingkan orang miskin. Bisa jadi ada seorang yang kaya dan dia gunakan kekayaannya untuk ketaatan. Namun kemudian ketika dihisab oleh Allah, semakin menambah nilai dari derajat dia di surga, sehingga dia menempati surga dengan derajat yang lebih tinggi. Tapi mungkin dia tertunda untuk segera masuk surga. Itulah konsekuensi posisi seorang hamba yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan hidup. Dan ada seorang nabi yang beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Kerajaannya besar, bahkan kerajaannya meliputi pasukan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, jin dan manusia, yang berakal dan yang tidak berakal, termasuk binatang bagian dari pasukannya. Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Dan Allah mengatakan kepada Sulaiman, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian dari kami. Famnun au amsik, kau kasihkan ke orang lain atau kau tahan untuk dirimu, bighairi hisabin, semuanya tanpa hisab. Untuk menjadi seperti Sulaiman kita tidak bisa, karena itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi. Namun setidaknya kita memperjuangkan agar bagaimana harta yang kita miliki ketika dihisab oleh Allah
pada saat kita dihisab, harta itu tidak menjadi sumber masalah. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang karakter dunia. Kata beliau, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya ketika mencari orang itu capek. Dunia itu awalnya melelahkan. Maksudnya ketika orang mencari capek. Untuk mendapatkan dunia butuh perjuangan yang berat, melelahkan. Wa akhiruhu fana, tapi ujungnya semuanya akan fana. Baik pemiliknya dulu yang mati sebelum hartanya hilang, atau hartanya dihilangkan oleh Allah sebelum pemiliknya mati. Fi halalihi hisabun, yang halal dihisab, wa fi haramihi azab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka kalau kita tidak bisa menghindari hisab, minimal pastikan harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah ketika di akhirat. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Iya, Masya Allah ya. Jadi renungan kita bersama bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menggunakan mungkin harta atau aset kita supaya tetap bisa bermanfaat ya, kurang lebih demikian, agar bisa memperingan hisab kita kelak. Kita lanjut ya bapak-bapak untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Syafiq insya Allah ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, dalam rumah tangga, ini pas selalu rumah tangga ke Ustadz ini gilirannya Ustadz ya. Masya Allah ya. Dalam rumah tangga kadang istri ikut membantu suami mencari nafkah. Bagaimana agar niat dan prakteknya tetap dalam koridor syariat, tidak menimbulkan masalah kepemilikan harta, hak waktu, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Jazakumullah khairan Ustadz. Ini ada urusan fulus ini, urusannya sama Ustadz Ami, ilmu perfulusan ini. Nah, tapi ini mepet rumah tangga juga Ustadz. Mepet ya. Nah, istri bekerja itu Ustadz. nah, sahih. Ya mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Ami ya. Berkaitan dengan istri yang bekerja. Istri itu wajib bekerja. Kalau istri itu tidak bekerja, Indonesia ini akan tutup. Tapi bukan bekerja yang harus menghasilkan uang. Jadi banyak orang berpikiran bahwa ketika menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja. Ini kan istri bekerja. Jadi kalau ibu rumah tangga nggak kerja. Kalau dikatakan istri antum, kerjanya apa? Enggak, nganggur. Pengangguran. Lu ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi morotuo. Itu kerjaan yang rumit jemaah. Makanya istri bekerja di rumah itu 24 jam. Makanya kalau tadi istri ini bekerja mencari uang, ditambah dia bekerja di rumah, ya terkadang ada banyak yang tidak bisa dia handle. Maka pastikan ketika istri itu bekerja membantu suami mencari harta. Ini pekerjaan yang mencari harta, pastikan pekerjaannya halal ya, dan dia tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu nantinya. Kalau bicara tentang hak kepemilikan harta itu insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Ami. Barakallahu fikum. Fadhal Ustadz. Oper lambung. Terkait istri bekerja membantu mencari nafkah, bagaimana dengan kepemilikan harta gitu Ustadz? Fadhal Ustadz. Ini urusan perfulusan. Mohon izin Ustaz. Baik, memang dalam syariat ini kepemilikan itu dijaga. Sehingga apa yang jadi milik suami tidak otomatis milik istri, dan apa yang menjadi milik istri tidak otomatis milik suami. Maka kalau istri ikut berperan dalam mencari harta sehingga menambah jumlah tabungan dalam rumah tangga, berarti di situ ada saham dari istri untuk kepemilikan yang ada di rumah itu. Kalau itu berwujud rumah, berarti rumah itu nanti sebagian milik istri. Kalau itu berwujud kendaraan, demikian pula sama. Mungkin ketika mereka masih hidup bersama tidak ada masalah. Begitu terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau perpisahan karena kematian,
barulah kemudian memunculkan masalah. Sehingga pilihannya begini. Pertama, hak istri dia menghibahkan hasil kerja dia untuk suaminya. Ya sudah, ini semuanya jadi milik abang, saya cuma bantu, walaupun dia juga menghasilkan materi. Atau yang kedua, kalau sang istri masih berharap untuk memiliki, berarti ditegaskan istri punya berapa persen dari tabungan yang ada di rumah ini, suami punya berapa persen. Sehingga nanti akan ketahuan pada saat terjadi pembagian waris. Apalagi mohon maaf kalau misalnya di situ tidak ada anak laki-laki, sehingga harus ada hak yang keluar ke saudara, baik saudara istri atau saudara suami. Maka penegasan kepemilikan ini penting. Termasuk juga dalam masalah zakat. Karena gabungan harta itu tidak mempengaruhi perhitungan zakat kecuali untuk satu jenis zakat, yaitu zakat binatang ternak. Selain zakat binatang ternak, harta yang dicampur yang beberapa pemilik menggabungkannya tetap nanti dihitung secara pribadi masing-masing. Makanya kalau misalnya di rumah ada tabungan 200 juta. 200 juta sudah nisab belum, Pak? Sudah, nisab 180-an untuk saat ini. Sehingga kalau di rumah ada tabungan 200 juta sudah nisab. Cuman Pak, 200 juta ini milik suami 100, milik istri 100. Wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa enggak wajib? Karena kepemilikannya beda. Yang ini milik suami, yang ini milik istri. Maka dalam posisi ini, karena kepemilikannya beda, walaupun ketika digabung di atas nisab, tapi ketika dipisah di bawah nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Baik, ya. Ya menarik ya yang disampaikan dan tadi dijelaskan oleh Ustadz Ami. Kita lanjut Bapak-bapak, ini tidak terasa waktu sudah 10.35, target kita untuk tanya jawab sampai 10.45. Jadi 10 menit lagi. Tahu nanti kalau ada ekstra dari Pak Ilham sampai jam 11 Pak. Ya insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan khusus ke Ustadz Ami. Bismillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi Ustadz Syafiq dan Ustadz Ami. Pertanyaan kami tujukan kepada Ustadz ANB. Saya selama ini berinvestasi saham syariah di finansial teknologi, bibit, ajaib dan lain-lain. Sebelum membeli saya mempertimbangkan terlebih dahulu fundamental perusahaan dengan membaca laporan atau profil perusahaan, sehingga berinvestasi pembelian saham tidak untuk trading. Apakah investasi yang kami lakukan masih dianggap beresiko gharar? Jadi tetap investasi di perusahaan tersebut atau tidak ya, diambil saham meskipun profil sedang menurun. Jazakallahu khair. Baik, berkaitan dengan definisi gharar ya. Saya belum menyentuh tentang gharar di forum ini dan insya Allah ini akan kita bahas di daurah bersama ANB di Tawangmangu tanggal 3 sampai 5 Januari. Menunggu kehadiran jamaah sekalian. Boleh diulang Pak, tanggal berapa tadi? Ya, 3 sampai 5 Januari. Baik. Pendaftaran bisa lewat Ana juga ya. Nah, ini ada peluang insyaallah. Jadi iklan tipis-tipis nggak boleh kan? Nggak apa-apa. Boleh. Ya saya pertebal kalau gitu. Tayyib. Gharar kalau dalam praktek kerjasama itu bentuknya kayak gini Pak. Apabila ada salah satu pihak dia mendapatkan jaminan keuntungan, tapi pihak yang kedua tidak ada jaminan keuntungan, atau salah satu pihak aman dari resiko kerugian, pihak yang kedua tidak aman dari resiko kerugian, praktik inilah gharar. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Di zaman Nabi SAW ada kerjasama kelola lahan, tapi investor itu minta bagian tertentu. Misalnya, saya mau ikut, tapi dengan syarat saya dikasih bagi hasil untuk Lombok saja. Sehingga ini lahan ditanami Lombok sama jagung. Saya yang Lombok, kamu jagung. Praktek ini nggak boleh. Kok bisa Pak? Siapa yang menjamin kalau Lombok lebih untung dari jagung atau jagung lebih untung daripada Lombok?
Paham insyaallah? Baik, contoh yang kedua. Saya menaruh bibit sapi di tempatnya si A. Sapi betina. Nanti dibesarkan. Kalau sudah besar dikawinkan. Kesepakatannya anak pertama punya saya. Anak kedua punya petani. Praktek ini boleh atau tidak? Dan ini yang lazim di masyarakat. Ini yang umum di masyarakat. Kenapa enggak boleh, Pak? Siapa yang menjamin setelah dia melahirkan anak pertama akan melahirkan anak kedua? Begitu habis melahirkan anak pertama jadi punya saya. Setelah itu sapinya pegatan, cerai. Ada nggak peluang untuk dapat anak kedua? Nah, praktek seperti inilah yang dimaksud kategori gharar dalam fikih mudharabah atau dalam praktek kerjasama. Tapi kalau Bapak tanam saham atau tanam modal ke usaha A, lalu A ini bekerja dengan modal yang Bapak berikan, kan itu nggak jelas, Pak. Bisa untung bisa rugi. Nggak jelas untung dan rugi itu urusan takdir. Dan sesuatu yang berkaitan dengan masalah takdir, kita tidak ada yang tahu. Kalau itu dijadikan sebagai alasan gharar, maka semua hidup ini gharar semua. Sebagai contoh ya, Bapak ikut daurah, bayar atau gratis? Bayar. Saat Bapak daftar, Bapak sudah memastikan belum kalau nanti daurah ini akan sangat menarik atau tidak menarik atau kurang menarik? Ya? Nggak tahu. Gharar nggak kayak gitu, Pak? Gharar atau tidak? Gharar. Kalau gharar nanti semua jual beli gharar semua. Nggak boleh semua. Makanya gharar tidak dilarang secara mutlak. Ada bagian ketidakjelasan yang itu karena keterbatasan pengetahuan manusia. Kamu adalah hamba yang tidak tahu hal yang gaib, maka dalam transaksi kamu pasti ada sisi tidak jelas. Gharar yang tidak jelas seperti ini, yang tidak mungkin bisa dihindari, ini disebut dengan gharar mughtafar. Ketidakjelasan yang ditoleransi. Bapak misalnya ya, beli HP ya, beli HP, Pak. Bapak ketika beli HP ini dibongkar nggak IC-nya, Pak? Saya pengen tahu detail. Bongkar? Tidak kan? Sehingga Anda ketika beli HP ini Anda cek sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO SMS. Dibeli. Walaupun Anda tidak tahu detailnya kayak apa. Gharar nggak itu? Ada sisi gharar, tapi ghararnya apa? Mughtafar. Baik. Untuk itu seperti pertanyaan yang tadi disampaikan, saya tanam modal atau beli saham di sebuah perusahaan. Setelah membaca profil perusahaan ini tidak ada masalah. Cuman namanya kondisi kesehatan perusahaan kan naik turun ya. Kadang naik kadang turun. Kan itu nggak jelas, Pak. Ya semua namanya usaha juga nggak jelas. Tapi akad Anda dengan perusahaan ini akad yang pasti, akad yang jelas, yaitu akad bagi hasil, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, alhamdulillah. Kita masih ada waktu saat ini 10.40. Tanya jawab sebenarnya sampai 10.45, kurang 5 menit lagi. Ya, tapi nanti kalau memang izin Ustadz bisa dinotokkan sekalian jam 11 gitu Ustadz ya. 15 menit lagi. Tidak bisa. Kalah veto ini. Nah, Anda sudah ngobrol sama jamaah, sebentar lagi akan ada penutupan supaya anak-anak juga datang ke sini semua. Ustadz Abu Hamam juga kemarin. Ya, baik, ya. Kita lanjutkan ya Ustadz ya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak, cuman memang keterbatasan waktu. Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan untuk Ustadz Syafiq, bagaimana cara agar hati kita ini tetap tenang dan sabar dalam menjalani ujian hidup, terutama urusan dunia pekerjaan dan juga rumah tangga, supaya ini tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah dan amalan apa yang dilakukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, yang membuat orang itu tenang hidupnya adalah iman. Makanya iman itu ada hubungan yang erat dengan aman. Dan memang dua-duanya dari asal kata yang sama ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk.
Maka sesuai dengan tingkat keimanan antum, seperti itu pula insya Allah kedamaian, ketentraman yang akan didapatkan. Dan di antara rukun iman itu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Semua rukun iman ini kalau kita benar-benar mengimaninya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan tenang. Ketika kita beriman dengan hari akhir, tadi udah disampaikan oleh Ustaz Ami tentang bagaimana persidangan di hari akhir nanti. Bagaimana ada orang-orang yang ternyata terlambat masuk surga dikarenakan amalannya, dikarenakan terlalu banyak harta dia, sehingga panjang hisapnya. Tapi ada orang-orang yang cepat masuk surga karena dia miskin. Nggak ada yang mau dihisap, selesai masuk surga. Tapi tadi juga disinggung oleh Ustaz Ami, boleh jadi nih orang miskin derajatnya nggak lebih baik daripada orang kaya. Tapi boleh jadi orang miskin itu juga lebih baik daripada orang kaya derajatnya. Karena ketika para ulama menyebutkan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, yang paling utama dan yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tingkat ketakwaan itu, makanya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Maka keimanan dengan hari akhir ya, keimanan dengan adanya surga, ketika kita tahu kita capek, kita lelah menghadapi kehidupan rumah tangga, melihat orang-orang lain kayaknya hidupnya senang, lalu kita ingat dengan hari akhir, itu akan membuat kita jadi tenang. Maka orang kalau ingat dengan kematian, kalau orang itu dalam kondisi lapang ya, maka dia akan sempit ya mah. Aku mau mati. Karena Ustaz Ami juga menukil ucapan Ali bin Abi Thalib, akhirnya adalah fana gitu loh. Karena ada orang ketika dapat harta banyak dia mulai lupa daratan. Tapi ketika dia ingat dengan kematian, menyempit, ya ini entar lagi hilang, entar lagi habis gitu. Dan ketika orang itu susah dan dia ingat dengan kematian, jadi lapang ya mah. Nggak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini insya Allah. Dia ingat dengan kematian. Maka beriman dengan hari akhir tadi. Kemudian beriman dengan takdir baik dan buruk. Itu juga membuat orang jadi tenang. Apapun yang terjadi sejatinya sudah ditakdirkan. Mau itu kesenangan, mau itu kesusahan, itu sudah ditakdirkan. Jadi seorang hamba ketika mendapati sesuatu yang tidak dia sukai, yang tidak menyenangkan, dia beriman bahwa hal ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat. Dan alhamdulillah musibah ini sudah lewat gitu loh. Semoga aku dikasih pahala ketika menghadapi musibah dan kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi hendaklah seorang itu menguatkan keimanannya. Dan di antara yang menjadi sumber penguat keimanan itu, yang pertama adalah ini secara global ya, at-tadabbur fi ayatillah al-matluwa. Bertadabbur, menghayati, merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca. Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka tolong pulang dari sini ditambah baca Qurannya, ditambah tadabbur ayatnya. Belilah kitab Riyadhus Shalihin, taruh di rumahnya, kumpulan-kumpulan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Antum baca, punya waktu tiap hari membaca 1 halaman mungkin atau 2 halaman ya. Antum baca dan antum tadabburi, nggak ngerti tanya sama ustaz. Dan alhamdulillah ada kajian-kajian ustaz yang mensyarah Riyadhus Shalihin. Kemudian at-tafakkur fi ayatillah al-kauniyah. Bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam semua ciptaan Allah itu ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sampai ketika antum makan, antum coba pikirkan, kok bisa ayam ini ada di sini? Proses ayam itu dari telur ya. Lebih dulu mana jamaah? Telur apa ayam? Nah, mana dulu yang mana yang lebih dulu? Telur apa ayam? Ayam apa telur? Kok bisa? Ayam itu dari apa? Telur. Dari telur. Loh kan ayam itu dari telur.
Apa saja, antum ngelihat lalat ya, antum ngelihat ada serangga-serangga, wallahi ketika antum ngelihat keimanan, yang dengan bertambahnya iman antum, insya Allah menghadapi masalah itu jadi ringan. Yang ketiga, mengetahui kenapa antum diciptakan. Jadi ketika orang paham keberadaan dia di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, dia akan paham apapun yang terjadi udah ketentuan Allah. Dan dalam semuanya akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Aku diciptakan bukan untuk bersenang-senang. Dan pembagian rizki yang kita lihat berbeda-beda, itu bukan karena amalan, tapi karena ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, mengamalkan apa yang diperintahkan seorang oleh Allah dan Rasulnya, maka diamalkan. Setelah kita tahu kenapa kita diciptakan, ya sudah, amalkan hal itu, insya Allah akan bertambah keimanan kita dan akan dapat menghadapi berbagai masalah dengan lebih damai lagi. Hada wallahu a'lam bishawab. Lebih 2 menit kan Ustaz. Masya Allah. Nah, Ini komplotan anak-anak sudah. ya ini yang kita tunggu-tunggu Ustaz. Nah, Kami undang Ustaz Abu Hamam untuk naik ke atas panggung. Tafadhol Ustaz. antum ini jamaah, ada pemain di balik layar. Ini Ustaz Abu Hamam yang bermain di balik layar ini Ustaz, ngurusin anak-anak. Jadi kalau ana ngurusin bapak-bapak, tenang, ada Coach Dodi yang kalau sudah tidur beliau akan bangunkan antum. Tapi ini beliau kalau anak-anak lagi rame, entah diapakan, nggak ada yang babak belur Ustaz. Beliau sudah melewati rintangan sabar. Baik ya, ini kita undang Ustadz Abu Hamam ya, yang selama 3 hari ini mendampingi putra-putri kita. Kalau kata Ustadz Syafiq tadi, tokoh di balik layar ya, tidak kelihatan oleh bapak-bapak, tapi perannya Masya Allah luar biasa. Selain mendidik anak-anak, juga akhirnya kelas kita menjadi kondusif ya. Mungkin ada kesempatan bagi Ustadz Abu Hamam sedikit menceritakan tentang pengalaman membersamai anak-anak, dan juga mungkin ada sedikit nasihat buat bapak-bapak dan ibu-ibunya sepulang kegiatan ini. Ya, Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat al-ayyul aba wal ummahat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia seorang anak. Kita berharap anak-anak kita adalah aset yang berharga bagi kita. Sampai pun kita meninggal dunia, tatkala kita meninggalkan anak soleh dan solihah, mereka senantiasa memberikan manfaat untuk kita. Maka ini adalah sebuah karunia dan juga kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. 3 hari ini saya bersama anak-anak panjenengan luar biasa, belajar sama mereka di tengah kepolosan mereka, di tengah fitrah yang masih suci yang ada pada mereka. Mungkin tidak seperti bapak-bapak. Kalau bapak-bapak di sini bahkan ada sesi tersendiri konsultasi dengan Ustadz Syafiq, Ustadz Amin Nur Bait, ada masalah yang belum bisa dipecahkan secara bersama. Harus ada momen tertentu secara khusus. Tapi anak-anak kita Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, mereka membawa fitrahnya, membawa bagaimana anak-anak ini masih bersih. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengantarkan mereka untuk senantiasa menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita ajari mereka bagaimana
mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak-anak, yang memberikan rezeki kepada mereka, mengatur mereka. Kita jaga fitrah tersebut. Kita mengenalkan kepada anak-anak tauladan yang seharusnya mereka jadikan teladan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan kepada anak-anak kita, yaitu para ulama yang senantiasa menyampaikan petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu semuanya kita berharap ya kita benar-benar menjaga aset yang sangat istimewa ini, yaitu anak-anak kita. Ya, kita jaga fitrah mereka, kita kenalkan di dunia kajian, tentunya sesuai dengan gaya bahasa mereka luar biasa. Anak-anak kita mungkin banyak ilmu yang mereka dapatkan. Kalau kita mungkin karena banyaknya masalah yang kita dapati, ya kita berharap nanti jenengan di rumah, Masya Allah, bisa memurojaah lagi, tetap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa kita amalkan. Namun anak-anak kita Masya Allah serapan mereka banyak. Bapak Ibu sekalian nanti bisa ditanya apa yang dipelajari di sini, tadi belajar sama Ustadz apa dan lain sebagainya, jenengan tanya. Mungkin anak-anak juga kasih kesempatan untuk tanya jenengan gitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersama-sama di acara daurah ini, daurah keluarga sakinah, benar-benar terrealisasi menjadi keluarga yang sakinah. Ya, sakinah di atas ilmu, di atas coach tadi ilmiah, berilmu, harmonis, bahagia. Semoga itu bisa kita dapatkan ya di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita tidak berhenti Bapak Ibu sekalian untuk mengawal, membekali diri kita, membekali anak-anak kita dengan ilmu ya, insya Allah demikian ya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ayyuhal aba wal ummahat yang mengajak putra-putrinya di sini. Ya, terus terang ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita bisa berinteraksi dengan anak-anak yang Masya Allah mereka luar biasa semangatnya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Ustadz jazakallahu khairan telah mendampingi putra-putri kami selama 3 hari ini. Semoga Allah membalasi dengan kebaikan bagi Ustadz Abu Hamam. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian ya untuk kajian di yang terakhir ini. Kita akan langsungkan untuk penutupan ya. Terlebih dahulu yang pertama kami memberikan kesempatan kepada mungkin salah satu peserta ya. Salah satu peserta barangkali dari ikhwan 1 orang, kemudian nanti dari akhwat 1 orang. Mungkin berkenan memberikan kesan selama 3 hari ini dan juga pesan ya atau harapan setelah mendapatkan kegiatan ini di DKS ini, apa kira-kira yang menjadi harapan atau komitmen baru ya yang nantinya diterapkan. Kami undang mungkin 1 orang Bapak-bapak untuk mewakili menyampaikan kesan pesan setelah mengikuti kegiatan jemaah. Fadol, ini insya Allah panitia menyiapkan hadiah spesial yang sesi terakhir ini. Silakan, mungkin ada Bapak. Ibu dulu ya Pak Dudi. Oh baik, Ibu 1 orang Bu, Ibu 1 orang, Bapak 1 orang. Iya. Silakan menyampaikan kesannya selama 3 hari berkegiatan di DKS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuliasih dari Ya, silakan.
Coba mungkin ada mic cadangan yang lain. Bentar Pak Dodi. Oke, baik, iya. Nanti sambil satu orang Bapak ya, kira-kira nanti yang bersedia bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ya. Ibu. Saya dari Semarang, usia hampir 63 tahun. Daurah dimanapun insya Allah, kalau masih di Jawa ikut insya Allah. Karena surga saya itu ada di taklim. Amin. Amin. Jadi berharap Ustadz Syafiq, Ustadz Ami mau mengadakan daurah di Semarang. Belum pernah ada daurah Ustadz, Masya Allah. Jadi belum pernah daurah 3 hari di Semarang, belum ada. Makanya saya daurahnya jadi keluar Semarang. Jadi daurah kali ini Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga bisa bertemu kembali kita semua di surga Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Ya, tadi ada harapan supaya diadakan daurah semacam ini 3 hari di Semarang. Ya DKS pindah Semarang. Siap. Lapor Pak Ilham nanti Ustaz. Siap. Ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum Semarang kesan-kesan. mampir Jogja dulu kayaknya. Oh, baik ya. Mampir Jogja. Mampir Jogja baru ke utara. Oke. Kami undang mungkin satu orang dari bapak-bapak mewakili ya. Nah itu alhamdulillah sudah ada yang angkat tangan salah satu. Kesannya mengikuti kegiatan 3 hari ini dan kira-kira apa yang didapatkan dan menjadi harapan atau komitmen ke depannya. Ya. Monggo. Bisa berdiri Bapak, bisa dilihat ya. Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Nama saya Iqbal Yuze dari Depok. Aslinya dari Pekanbaru. Niatan ikut daurah sebenarnya nggak ada. Hanya diajak teman. Terus mungkin karena salah satu kutipan ya, tanda Allah mencintaimu adalah ketika hatimu digerakkan untuk belajar agama. Sejauh ini jarang mengikuti kajian di dekat rumah maupun online pun jarang Ustaz. Namun nggak tahu kenapa ini jauh loh, Malang kami berkendara dari 2 hari kemarin nginap di Solo terus jalan lagi ke sini. Kenapa mau nih hati? Mungkin alhamdulillah digerakkan oleh Allah. Juga daurah ini menjadi salah satu titik balik mungkin ya, titik balik atau kata Ustadz Ami kemarin start dari nol lagi. Kami recharge, kami restart iman kami, tujuan kami serta niat kami dalam beribadah, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak adalah aset dan juga adalah kendaraan kami untuk ke surga nantinya. Harapannya setelah ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih istiqomah dan juga mendapatkan ilmu-ilmu serta ikhtiar-ikhtiar yang kami niatkan, yang kami susun tercapai. Terima kasih Ustadz atas arahannya, masukannya, pelajarannya, serta lingkungan yang membuat sebelumnya aktivitas saya kurang sehat dan di sini saya terjaga. Insya Allah akan selalu terjaga ke depannya. Mohon doanya juga Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah pada tadi yang menyampaikan kesan-pesan ada hadiah ya dari panitia. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penutupan ya. Jadi untuk penutupan yang pertama kami berikan kesempatan untuk penutup. Ya, tadi Ustadz Abu Hamam sudah ya. Untuk closing statement ya, pesan-pesan penutup, nasihat penutup ya bagi para peserta DKS Ustadz ya. Yang pertama kami persilakan guru kita Ustadz Amin Nur Bait untuk memberikan nasihat penutup, kenang-kenangan buat kami semua Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama kita menghaturkan jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian. Karena kalau daurah ini nggak ada pesertanya nggak jadi, Pak. Dan tidak lupa kita juga menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada panitia DKS yang memberikan kami kesempatan untuk ikut belajar bareng bersama Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa waktu ini sangat terbatas. Sementara tugas kita sangat banyak. Apa yang belum kita ketahui jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kita pelajari. Maka jadikan daurah ini hanya sebatas sebagai trigger, sebagai pemicu, sebagai pematik. Untuk berikutnya Anda bisa lebih serius ketika mau belajar dan beraktivitas dalam mencari ilmu. Demikian pula ketika di daurah ini mungkin terbangun keharmonisan keluarga dan kehangatan yang barangkali tidak dijumpai ketika kita sibuk dengan aktivitas kerja dan aktivitas yang lainnya ketika di luar. Maka jadikan ini juga sebagai pemicu agar Anda bisa tetap melanjutkan menjaga keharmonisan keluarga setelah kita meninggalkan tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah dan Allah jadikan perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang dirahmati oleh Allah dan perpisahan kita sebagai perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Ami atas nasihat penutupnya. Mungkin kenang-kenangan buat kita semua yang terpatri dalam jiwa kita. Semoga memang menjadi momen perubahan buat kita Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita dengar bersama nasihat penutup ya, kenang-kenangan buat kita semua dari guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA. Kepada beliau kami persilakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana rasa yang disampaikan oleh Ustaz Ami itu cukup ya. Sebagai pesan yang dibawa pulang nantinya, Ana cuma mau pesan jangan lupa baca doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang iman ini naik turun. Kalau mungkin pulang dari sini kita ingin ini menjadi titik perubahan ya. Kita mulai meredesain lagi hidup kita bersama keluarga. Tapi kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak berdoa mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau pemiliknya, engkau Rabbnya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang enggak puas-puas, dari jiwa yang tidak ada puasnya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka bawa doa itu, bawa pulang, perbanyak. Semoga Allah membersamai kita semua sampai ajal menjemput kita dan memasukkan kita ke surganya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kepada peserta panitia dan kepada para panitia juga yang sudah berjuang, yang di depan layar dan di balik layar ya. Jazakumullah khairan, semoga jadi pahala buat semuanya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz berdua, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama dan juga Ustadz Ami Nurbait ya. Semoga Allah membalasi kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik kepada beliau berdua. Semoga ilmunya menjadi ilmu bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Demikian untuk kegiatan kita pada daurah yang ke-12 ini. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan DKS yang ke-12 ini. Tentunya kami juga merasa menilai
masih ada kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini benar-benar menjadi momen perubahan buat kita semua, dan ke depan kita bisa menjadi insan-insan muslim mukmin yang lebih baik lagi, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Yang terakhir ada sedikit penghargaan dari panitia kepada peserta yang istiqomah mengikuti kegiatan DKS ini Ustadz, ya, yang telah mengikuti kegiatan ini 11 kali, ya. Kami undang nanti untuk bisa ke depan menghubungi kami, ada hadiah spesial, ya, bagi peserta yang telah ikut 11 kali, yaitu Bapak Sugiarto dan Bapak Mustafa. Ya, sekali lagi kami sampaikan nanti bisa menghubungi kami. Ya, Pak Sugiarto mana? Angkat tangan, boleh? Oh, maju aja ya. Langsung kasih penghargaan. Baik, dan Pak Mustafa. Bukan Musofa. Ya, baik, Musofa. Mohon maaf.